Ya Smart Viewers, dalam segmen Talk with Binusian kali ini ada kabar super keren nih dari Binusian di jurusan Game Application and Technology, yaitu Muhammad Raihan Dava Fadila yang baru-baru ini menorehkan prestasi di ajang Taipei Game Show 2025. Dan sekarang Dava sudah hadir bersama saya di studio. Halo, selamat sore Dava. Halo Kak. Terima kasih Dava sudah meluangkan waktunya nih buat ngobrol-ngobrol bareng aku di studio hari ini. Makasih juga kesempatannya. Oke, Dava, kita sekarang mau ngomongin soal prestasi kamu nih di ajang Taipei Game Show 2025, khususnya menjadi finalis best student ya di nominasi Indie Game Awards. Nah, kamu tergabung dalam tim Sankalpa Games. Nah, mungkin Dava boleh dong ceritain dulu gimana sih awalnya bisa terbentuk tim Sankalpa Games itu sampai akhirnya berhasil ikut di ajang Taipei Game Show ini. Oke, ini sebenarnya prestasi dari kami bertujuh ya total, Sankalpa Games. Berarti nggak sendirian Dava? Iya, udah. Awalnya itu kita bertiga dari temen tongkrongan aja sih biasanya, terus kita pengen bikin game lah, kan kita jurusan dari game. Yaudah kita bikin, ikut lomba, berapa lomba, terus kita kayak nambah orang, akhirnya sekarang di 7 yang kita bikin game yang judulnya Back of Seat. Terus awalnya dari lomba di Indonesia, namanya Game Seat. Terus kita urutan 4, yaudah kita karena lumayan bagus dari juri-juri, pendapatnya yaudah kita submit ke lumayan internasional ke Taipei Game Show. Terus ada Game Dev World Championship kita submit, lumayan kita dapat nominasi di 2 ajang itu. Yang Taipei Game Show kebetulan karena eventnya ada di onsite, jadi kita diundang buat datang, terus di cover binus sih buat transportnya. Oke, berarti awalnya memang dari tongkrongan dulu ya, dari teman-teman kuliah, terus kepikiran buat game terus baru disubmit awalnya di kompetisi nasional dulu ya. Baru melihat potensi gamenya, akhirnya dari Dava dan juga tim ingin ikut lebih di ajang internasional. Iya, benar. Oke, tadi Dava sempat mention gamenya namanya Back of Seat. Nah, boleh dong ceritain sedikit apa sih gamenya, tentang apa? Mungkin aku cerita dari awalnya dulu, karena kita kayak waktu itu di Jakarta lagi banyak berita yang polusi meningkatnya lumayan jauh. Ya udah kita pengen bawa itu biar masyarakat lumayan awareness-nya lumayan naik lah. Jadi kita bawa di medium game. Kita coba sampein di game platformer, kita kasih puzzle juga. Jadi dia bakalan adventure explore di kotanya. Kita buat kota yang kayak udah post apocalypse, terus dia harus balikin kota tersebut seperti sedia kala sebelum hancur. Kurang lebih itu premis dari Back of Seat. Oke, berarti bisa dibilang mirip-mirip Limbo ya, sama Little Nightmare gitu ya mungkin. Lumayan, inspirasi kita emang dari Limbo, dari Inside gitu-gitu sih. Kita juga 2D sama 3D, jadi 2.5D sih kita rada gabungin. Oke, gitu. Berarti lebih kayak puzzle game gitu ya, dan latarnya post apocalypse city. Iya, puzzle game naratif gitu sih prosesnya. Oke, nah Dava, balik lagi nih ke Taipei Game Show-nya. Boleh dong mungkin ceritain apa aja sih tantangan yang Dava dan juga tim rasakan gitu selama proses kompetisi gitu. Mungkin kan juga ada mahasiswa dari student dari negara lainnya, dari Korea Selatan, Taiwan, dan apa sih tantangannya misalnya berkompetisi bareng mereka? Tantangan yang pertama itu waktu ya, soalnya awal game kita itu 2 minggu kita kerjain, terus 2 minggu kayak kita upgrade sedikit, jadi mungkin total sebulan. Nah kebetulan yang menang itu dari Korea, dia udah ngerjain gamenya 2-3 tahun gitu. Jadi lumayan kalau perbandingannya jauh, tapi kita belajar banyak sih dari mereka. Kayak di Taipei Game Show itu sendiri kita ngobrol-ngobrol, dapat masukan gitu sih. Oke, berarti itu ya istilahnya dengan waktu yang terbatas gitu buat gamenya, tapi istilahnya itu sudah sangat keren banget buat masuk ke best finalist. Iya, kita udah cukup lumayan senang sih walaupun nggak menang. Iya. Oke, selanjutnya Dava, kan kamu di Taipei Game Show nggak cuman istilahnya presentasi dan juga masuk ke best finalist ya di Indie Game Award, tapi Dava sendiri mewakili tim Sankalpa bisa berkesempatan buat istilahnya meeting dan juga pitching bareng developer global yang udah besar namanya gitu. Misalkan Xbox, ada Epic Games, SoftSource gitu. Ketika Reflex juga. Nah, dari Dava sendiri apa sih istilahnya output yang didapatkan gitu saat pitching bareng mereka, dan juga gimana perasaannya gitu, bisa berkesempatan buat ngobrol bareng mereka? Oke, pertama aku kasih tahu kalau target aku sendiri itu kayak di sana bukan kayak biar game kita dipublish mereka. Jujur kita tujuan utamanya itu buat ya kita koneksi, mungkin di masa depan game kita yang baru bisa kita kasih ke mereka gitu biar dikasih lihat. Makanya kita tetap pitching sih, tetap pitching game kita jelasin, terus kayak kita belajar juga pitch deck yang publisher mau itu gimana, kita dapat feedback.
Terus kayak beda publisher itu biasanya beda game yang untuk dipublish. Jadi kita harus nyesuaiin game kita yang terus kita kasih tahu game kita itu ke publisher yang mana, tergantung genre gitu sih. Beda genre ya, beda publisher, beda genre. Iya. Oke. Nah dari pitching itu gimana sih istilahnya respon atau feedback gitu, dari para developer yang kamu ngobrol tentang game kamu ini Back of Seat? Feedback lumayan oke sih, lumayan kita ya dapat masukan dari yang lebih profesional lah, bisa dibilang pengalamannya lebih banyak kan, dia udah sering lihat game-game. Ya kita dengerin, kita lumayan update juga, jadi yang masukan itu kita tetap kerjain buat di game yang kemarin itu. Oke, mungkin boleh di-elaborate dikit apa sih masukannya, mungkin dari segi 2D-nya atau renderingnya atau gameplaynya bagaimana? Mungkin dari teknis ada yang lumayan kadang frame drop gitu, terus kayak di movementnya kayak ada yang beberapa dibenerin juga sih dari feedback, kayak ini kurang, kayaknya kalau naikin sedikit beratnya bakalan lebih enak karena jatuhnya lebih cepat gitu sih, yang kayak gitu-gitu. Berarti dari segi technical game lumayan teknikal sih. Oke, Dava, selanjutnya nih kita ngomongin soal dukungan dari BINUS, khususnya dari jurusan Game Application and Technology. Nah, seperti apa sih dukungan yang didapat oleh Dava dan juga tim Sankalpa Games gitu selama berkompetisi di ajang Taipei Game Show itu? Kayak yang tadi udah aku mention, jadi kayak kita itu aku sendiri dan tim yang anti meta yang kebetulan lolos juga, kita dibayarin semua untuk transport, makan juga kita dibayarin, bahkan kartu SIM kita juga dibayarin. Jadi kita di sana ya udah, yang penting kita pitching ke publisher, terus kayak ya dapat koneksi, belajar banyak gitu juga dari developer yang lebih berpengalaman. Oke, berarti memang sudah disupport semuanya, jadi tinggal fokus untuk presentasi, untuk show hasil karya game dari Dava sendiri juga dari tim gitu ya. Untuk dosennya ada yang mendampingi juga ya, pasti? Ada, kita didampingin sama satu dosen namanya Dimas Ramdan. Kita jadi lumayan dapat, kayak di sana juga aku tetap update pitch deck, jadi kayak masukan dari dosen tetap ada gitu, jadi sebelum pitching. Oke, berarti BINUS sangat membantu Dava juga tim ya, berkompetisi dan berprestasi di ajang Taipei Game Show. Nah selanjutnya nih ngomongin masih tentang kompetisinya gitu. Menurut Dava sendiri apa sih arti penting istilahnya prestasi Dava ini sudah berhasil masuk best finalist di ajang Taipei Game Show di nominasi Indie Game Award? Nah, menurut Dava sendiri apa sih arti penting Dava atau makna untuk kalian dan juga mungkin bagi industri game di Indonesia sendiri? Jujur kalau untuk kita itu karena kita ya mulai dari 2 tahun lalu lah bisa dibilang kita beneran hands on ke develop game. Kita bisa lihat kita beneran berprogres gitu, jadi ada buktinya, bukan sekadar kita kelihatan gamenya lebih bagus, tapi kita masukin ke mana-mana nggak ada yang bilang ini oke. Kalau ini kan kita jadi kayak bukti nyata gitu, jadi kita game ini ya kita game lumayan bisa diterima lah di internasional gitu, jadi ya perkembangan kita lumayan berasa untuk kita sendiri, jadi kita termotivasi juga sih buat lanjutin bikin game bersama tim ini. Oke, berarti memang Taipei Game Show ini menjadi wadah yang sangat bagus ya gitu untuk mungkin game developer pemula seperti Dava juga teman-teman gitu untuk bisa mempresentasikan istilah kemampuan dan juga bakat-bakat muda gitu di bidang game ini. Kalau dari Dava sendiri gimana sih melihat potensi industri game di Indonesia sendiri? Kan belum banyak ya gitu. Misalkan sebut saja ada Dreadout, dulu Pamali, game-game yang buatan asli Indonesia. Menurut Dava sendiri gimana sih ke depannya potensi game buatan Indonesia sendiri? Saya rasa emang di Indonesia industri game masih berkembang lah, tapi lumayan cukup pesat sih sejak mungkin 5 atau 3 tahun terakhir, mungkin lumayan tinggi banget. Apalagi terakhir tuh ada game kayak Agni, Troublemaker gitu, kita lumayan kaget lah, Indo ternyata udah sebesar ini gitu, lumayan. Jadi kita juga termotivasi harus naikin skill kita juga. Oke Dava, mungkin aku ada pertanyaan tambahan nih, masih mau ngulik tentang Back of Seat tadi, balik lagi ya gitu. Boleh nggak sih jelasin kenapa kamu memilih istilahnya, pasti kan awalnya brainstorming dulu bareng teman-teman, kenapa kok milih konsep istilahnya game yang adventure puzzle gitu? Kan banyak ya macam-macam game ya gitu. Jujur kalau di awal itu kita kan karena buat ikut game sheet, jadi dia ada tema harus biji-bijian gitu. Oh, ada temanya? Iya, terus harusnya itu lomba 3 minggu, terus kita cuma bisa ngerjain di 2 minggu terakhir. Jadi karena platforming ya emang lumayan saturated marketnya, lumayan banyak karena emang bisa dibilang rada mudah lah ya bisa dibilang.
Jadi ya kita ya udah karena ini yang memungkinkan, jadi kita tahu diri aja gitu, nggak usah yang gede-gede. Cuman kita udah kepotong waktu seminggu, ya udah kita bikin yang kita bisa tapi lumayan polis lah. Jadi kita fokus di game itu yang lumayan hasilnya lumayan memuaskan untuk kita sih. Oke, berarti memang ada temanya sendiri ya gitu. Tadi set ya. Gitu. Dan dengan waktu yang terbatas ya udah bikin yang simple aja tapi kayak pasti juga. Terus tim udah kayak semua setuju lah, ini oke lah kita bawa kasus yang lagi rame sekarang, jadi semua udah pada oke, kita gas baru ngerjain. Mungkin dalam proses pembuatan ini sendiri apa sih kesulitan yang Dava hadapin, mungkin dari pembuatan karakternya atau saat rendering backgroundnya dan segala macam? Lumayan tetap di waktu sih, kayak kita waktu bikin asetnya jadi ya lumayan harus kita adjust gitu lah. Kita tetap ada yang ngambil dari free asset gitu, kita ambil buat kita masukin ke gamenya. Jadi ya emang masalah terbesar di kita waktu sih sebenarnya. Waktu sih. Karena kebetulan kayak ada yang magang juga, jadi kita kerjain di malam aja kan. Kita semua kebetulan yang magang. Jadi kita kerjain cuma di malam. Jadi ya itu sih masalah. Cuma waktu luangnya malam doang ya, karena pagi sampai sorenya kerja gitu. Terakhir ya, ada nggak sih pesan yang ingin Dava sampaikan gitu kepada mungkin para game developer muda ataupun teman-teman binisian lain yang ingin berkarya khususnya di bidang game? Mungkin kalau dari aku pribadi nih, kayak kalau kamu buat game harus dengerin kata dari pemainnya sih. Jadi itu bukan kamu yang lebih hebat, tapi pemain kamu yang bakalan suka game kamu. Jadi ya harus percaya sih sama yang mainin, karena yang mainin bukan diri kita sendiri sih. Oke, nah itu dia. Terima kasih Dava sekali lagi atas inspirasi dan juga cerita-ceritanya. Nah, smart viewers, itu dia kurang lebih cerita perjuangan Dava dan juga tim Sankalpa Games yang berprestasi di ajang Taipei Game Show 2025. Semoga prestasi dari Dava juga bisa menginspirasi dan terus memotivasi Binusian untuk terus berkarya. Smart viewers, jangan kemana-mana dulu ya, karena sesaat lagi kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Binusian.